tak mampu bayar hutang ribuan triliun. Malaysia minta keringanan. Betul ke Malaysia banyak berhutang dengan Indonesia? Saya mau tanya lagi kepada Anda, apakah Anda tahu bahwa jumlah hutang kerajaan sudah mencecah lebih dari 70%? Gempar, utang Indonesia tembus 8.680,1 triliun rupiah. Ini sekitar 8,6 kuadriliun. Ini kan last trader mbak. Hah? Tandi beras. Tandi beras. Kokori, para sahabat, tak ada habis-habisnya menyibuk pasal Malaysia. Katanya punya hutang kepada Indonesia. Kok dapat statement dari mana itu, Kokori? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah sudi menonton di video Mas Farhan dan juga mensubscribe di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Dan juga Mas Farhan merekod sebuah perbincangan panas di kontennya Apek Sindo, Apek Kokori. Mungkin video ini Mas Farhan sudah bahas di video sebelumnya, sudah di-reaction di video sebelumnya, bahwasanya Malaysia mempunyai defisit hutang kepada Indonesia, para sahabat. Ini kan hal yang tidak patut dipercayai macam itu dan tidak masuk akal. Bahkan statement ini dan juga viral di media sosial, katanya Malaysia tak mampu bayar utang kepada Indonesia, defisit hutang macam itu. Dari saking viralnya sampai diliput di TV internasional Malaysia, dibantah bahwa tidak mempunyai hutang sepeser pun kepada Indonesia. Dan kalau kita berbicara hutang negara, semisal orang kerajaan Malaysia mempunyai hutang tentang pasal negara ini, Mas Farhan tak ada ikut campur. Bahwasanya Mas Farhan juga sebagai warga Indonesia mengagumi, patutlah punya hutang karena rakyatnya diratukan, dimuliakan, diberikan subsidi minyak, subsidi gula, subsidi beras, dan subsidi petrol. Itu semuanya disubsidi, dimanjakan oleh kerajaan, para sahabat. Dan yang paling pelik di balik layar, kalau semisal Indonesia defisit utang di tahun 2025, itu kemana? Bahwasanya banyak yang masih orang sengsara, masyarakatnya masih kepanasan tentang ekonomi yang begitu mencekik kepada masyarakat kecil, para sahabat. Bahkan ada yang tak ada makan sampai tak menanak nasi macam itu, para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa video kalau mengatakan Malaysia itu punya utang ke Indonesia? Sudah dibantah, kita tengok lagi videonya. Dan video terbaru, Malaysia itu Indonesia itu diam-diam itu mempunyai hutang, para sahabat. Yang Mas Farhan tanyakan, hutang negara, tetapi banyak hutang negara, banyak hutang sampai defisit hutang, tapi rakyatnya tak makmur-makmur, Indonesia pun tak makmur-makmur. Tapi kalau sebesar negara jiran mempunyai hutang yang maklum, sudah dideklarasikan menjadi negara maju dan rakyatnya juga sejahtera. Kita simak videonya, langsung ke videonya, let's go. Begini kronologisnya. Malaysia terancam bangkrut, punya utang 3.500 triliun rupiah. Memang kerajaan Malaysia masih menyambung pembayaran season money itu sebanyak 5.300, iaitu kira-kira peso 73.000. Malaysia memang salah satu negara yang memiliki permasalahan unik. Dikutip dari Great Hot dari Intisari, Malaysia terancam bangkrut akibat hutangnya yang sudah menggunung hingga 3.500 triliun rupiah. Rasio hutang Malaysia lebih dari 60% PDB sehingga pembayaran tiap tahunnya jauh lebih berat. Jadi sorotan dunia, Malaysia kini harus bayar ratusan triliun kepada pemerintah Indonesia. Ahli waris Kesultanan Sulu menyatakan bahwa pemerintah Malaysia meminta belas kasihan untuk membantu mengurangi beban hutangnya.
Pengadilan resmi negeri jiran memutuskan pemerintah Malaysia harus membayar 14,92 miliar dolar AS atau 62,59 miliar ringgit atau 215 triliun rupiah kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Malaysia dinilai melanggar perjanjian 1878 yang ditandatangani Raja Malaysia. Menteri Keuangan Malaysia mengatakan pemerintah akan mengalami kebangkrutan. Zafrul mengatakan tren jumlah hutang pemerintah Malaysia terus meningkat karena terjadi penurunan pertumbuhan gross domestic product atau produk domestik bruto. Dia mengatakan ini menanggapi pertanyaan dari anggota pemerintah Indonesia yang meminta penjelasan bagaimana kasus soal hutang tersebut. Jumlah hutang ini berupa uang dengan jaminan, kemitraan publik dan swasta serta bentuk hutang lainnya. Isu hutang pemerintah ini menjadikan isu utama di Malaysia sekarang ini. Bekas Perdana Menteri Mahathir yang sekarang diduduki Ismail Sobri Yaakob mengatakan negaranya melakukan renegosiasi dengan Indonesia untuk mengembalikan nilai hutang yang sudah menggunung. Malaysia sudah melakukan penghentian proyek pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura. Proyek ini akhirnya disepakati dengan kalkulasi biaya baru dan belum tahu kapan akan dimulai kembali. Malaysia sebelumnya telah meluncurkan sekitar 305 miliar ringgit atau 73,3 miliar US dollar, sekitar 1.094 triliun rupiah. Dalam paket stimulus sepanjang tahun 2021 ini dilakukan guna membantu menyuntik uang tunai ke perekonomian dan menopangnya. Sebenarnya, Jokowi sempat memperingatkan Malaysia soal ledakan hutang ini. Presiden Jokowi mengatakan beban hutang negara Malaysia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain dengan peringkat Safe Grains Credit A. Baru-baru ini, saya buat video pasal hutang isi rumah. Dibantah oleh Ini Kementerian ramai Malaysia. yang tinggalkan komen yang bertanya, YB, betul ke Malaysia banyak berhutang dengan Indonesia? Jawapannya mudah, ya. Jawapannya tak betul. Ya, 97.5% hutang negara adalah pinjaman dalam negara. Hanya 2.5% sahaja hutang negara adalah pinjaman luar. 2.5% ni pun adalah pinjaman dari pelbagai institusi dan pelabur asing seluruh dunia. Dari Amerika Syarikat, Eropah, China, Jepun, Singapura dan banyak lagi. Jadi, 2.5% pinjaman asing ini takkan nak Indonesia nak tapau semua. Ya, memang tak logik. Ya. Saya explain sikit. Memang tak logik. Cara negara meminjam. Dia bukan macam kita nak pinjam duit member. Ya. Kita bangun tidur, call kawan. Mat, malam ni aku nak pergi dating. Pinjam RM50 boleh? Bukan macam tu, ya. Salah satu cara kerajaan buat pinjaman adalah melalui terbitan bond. Lepas tu kita buat bidding atau auction. Ni macam lelong lah, ya. Para pelabur akan bidding kadar pulangan atau yield serta jumlah yang ingin dilanggan. Pelabur yang bidding kadar pulangan yang paling rendah, ya, berserta jumlah yang paling tinggi akan dipilih. Mungkin saya bagi contoh, ya. Katakan pelabur A offer 2% untuk 10 juta ringgit. Pelabur B pula offer 1% untuk 15 juta ringgit. Jadi, mestilah kita pilih pelabur B sebab kita dapat jumlah yang lebih tinggi pada kadar yang lebih rendah. Ya, macam kita nak buat home loan. Ya, kalau kita nak pinjam duit nak beli rumah baru, ya, kita tanya bank A, bank A, berapa rate yang kita boleh dapat? Dan kita call pula bank B dan tanya berapa rate untuk bank B. Bank yang offer rate paling rendah, kita pilih untuk buat home loan. Ya, akhir kata, jarang sangatlah kerajaan nak pinjam direct dari negara lain macam kita nak pinjam duit daripada Mat tadi. Kalau nak pinjam, kita akan pinjam untuk mengikut proses bidding, ya, macam yang baru saya terangkan tadi. Jumlah pinjaman kerajaan Indonesia, hutang kerajaan Indonesia meningkat kepada 1.64% pada Mei. Ini baru disiarkan 9 Jun 2025. Peningkatan 164% daripada 132. Macam meludah kena ke muka sendiri ni. Untuk tempoh sama tahun lalu. Dulunya menurut Timbalan Menteri Kewangan Thomas Jiwandono, kenaikan ini menunjukkan Malaysia punya hutang terhadap bajet negara ketika kerajaan cuba menampung keperluan perbelanjaan yang semakin tinggi. Tambahnya, kerajaan sudah membelanjakan 324.8 triliun rupiah hingga akhir Mei, iaitu 52.7% daripada sasaran pembiayaan sebanyak 616.2 triliun rupiah yang ditetapkan dalam bajet negara APBN 2025. Daripada jumlah itu, 349.3 triliun rupiah digunakan sampai untuk diliput di TV hutang, Malaysia loh. Bukan hutang pula mencatat angka negatif 24.5 di triliun rupiah.
Namun Thomas berkata peningkatan ini berlaku kerana kerajaan membuat pelaburan dalam sektor-sektor tertentu. Walaupun pinjaman meningkat, Kementerian Keuangan berkata kerajaan masih berhati-hati dan merancang dengan teliti dalam mengurus hutang. Menteri Kewangan Sri Mulyani Indrawati berkata walaupun keadaan ekonomi global semakin mencabar, dasar kewangan negara masih kukuh. Bang, utang Indonesia berapa sih? Gue bayarin dah patungan, anjay. Menarik nih. Kamu ngomong begini anak sultan apa anak konda? Tapi kalau dari sultan nggak ngajak patungan sih. Kita baca. Gempar, utang Indonesia tembus 8.680,1 triliun rupiah. Ini sekitar 8,6 kuadriliun. Kalau di mesin ATM, angkanya lanjut sampai mesin sebelah. Masih mau patungan nggak? Soalnya kalau kita lihat data terakhir, jumlah warga Indonesia itu ada sekitar 283,49 juta orang. Rame banget kita. Kalau mau patungan, cara ngitungnya gini nih. Saya bukan Jerome Pauline, jadi saya nyuruh AI buat ngitung. Kalau utangnya sekitar 8,6 kuadriliun, berarti setiap orang harus bayar sekitar 30 jutaan. Kalau mau utang Indonesia lunas semua. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak tiap orang bayar 30 juta buat lunasin utang negara? Dan pertanyaan yang lebih penting, kenapa jadi harus kita yang bayar, kocak? Bukan kita yang utang, kok jadi kita yang pusing? Tapi kenapa utang negara kita bisa sebanyak ini? Saya mau cek Tempo dan CNBC. Jawaban simpelnya, karena utang kan ada bunga. Kalau lewat jatuh tempo, makin bengkak. Ditambah lagi rupiah melemah karena kasus korupsi dan banyak berita kocak. Dolar makin mahal. Tadinya misalnya utang 100 dolar cuma 1,4 juta rupiah. Rupiah melemah dan dolar naik. Utang 100 dolar jadinya 1,6 juta. Bahasa simpelnya begitu. Bahkan pas video ini dibikin, utang Indonesia nambah lagi. Jadi 8.909 triliun. Bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Netizen komen, Indonesia lagi kenapa sih? Semuanya udah hancur. Bukannya negara ini mau bubar ya? Suruh Mulyono yang bayar. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Indonesia memiliki utang jatuh tempo yang mencapai 800,33 triliun rupiah di tahun 2025. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Kamis kemarin. Diketahui utang jatuh tempo itu terdiri dari 705,5 triliun rupiah surat berharga negara dan 94,83 triliun rupiah pinjaman. Sri Mulyani menyebut meski utang jatuh tempo itu besar, tidak akan menjadi masalah jika kondisi APBN, ekonomi, dan politik Indonesia stabil. Menurutnya, pemegang surat utang Indonesia yang jatuh tempo belum tentu langsung mengambilnya karena dianggap tetap butuh investasi. Namun berbeda jika kondisi APBN, ekonomi, dan politik tidak stabil, maka pemegang surat utang Indonesia bisa melepasnya dan kabur dari Indonesia. Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa tingginya pembayaran utang jatuh tempo itu disebabkan oleh pandemi COVID-19, di mana saat itu Indonesia membutuhkan hampir 1.000 triliun rupiah untuk tambahan belanja, karena penerimaan negara turun sebesar 19% karena aktivitas ekonomi terhenti. Pandemi COVID-19 yang waktu itu membutuhkan hampir 1.000 triliun belanja tambahan, dan untuk nambah belanja sebesar itu pada saat tadi penerimaan negara yang dibacakan oleh Pak Wihadi turun 19% karena ekonominya berhenti kan Pak waktu itu, maka defisit kita tinggi. Nah waktu itu Komisi 11 dengan kita serta Pak Peri, Bank Indonesia setuju melakukan burden sharing. Burden sharing itu menggunakan surat utang negara yang maturitasnya maksimum 7 tahun. Contoh macam gas, ini saya yang tak dilipnya pasti betul atau tidak. Oke, saya mau tanya kepada Anda. Anda tahu belanjawan 2025 kerajaan Anda defisit 81 bilion ringgit. Anda tahu tak? Tahu sebab itu semua menjadi isu di negara kami. Rakyat negara kami, apa saja yang kerajaan buat, diorang akan, yang mana tak betul, ada pembangkang yang akan membangkang, yang akan komen, yang akan itu. Oke, saya mau tanya lagi kepada Anda, apakah Anda tahu bahwa jumlah hutang kerajaan sudah mencecah lebih dari 70%? Oke. Lebih dari 70% dari GDP atau KDNK kalau dalam bahasa Anda. Dalam bahasa kami PDB, pendapatan domestik bruto. Bukan rahsia. Dan saya juga ada Yes, I understand that. Jadi, macam kita tengok negara-negara maju, USA, Singapura, mereka juga mempunyai hutang yang sangat tinggi.
Tapi ada kenapa? hutang Sebab pun mereka mampu membayar. Hutang apa. ni macam diri kita sendirilah. Kalau awak gaji Saya bentar dulu. awak nak beli Setiap kereta, tahun, bayar RM500. setiap tahun kerajaan kamu setiap tahun defisit. Belanjawan selalu defisit, tak pernah dia ada budget, balance budget. Ya. Yes. Yes, Macam mana Anda tak risau? Kalau saya orang Indonesia, saya sangat risau. Saya kalau dengar pemerintah tambah hutang naik-naik, saya sangat risau, ya. Tapi kami tak seteruk. Sebab saya tahu keadaan negara saya macam mana. Masalahnya sekarang, semalam saya ada terbaca, hutang negara Indonesia juga sangat banyak. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya si Apek Cindo, Apek Kokori ini yang dulunya menengok sebuah konten yang hoax yang mengatakan Malaysia mempunyai hutang dekat Indonesia mencecah 800 bilion, itu ditolak mentah-mentah oleh Kementerian Malaysia. Sudah dijelaskan di akun pribadi Kementerian Malaysia para sahabat. Tetapi sampai sekarang si Kokori ini nak ingin mencari kesalahan, nak ingin mencari keburukan Malaysia. Sampai Mas Farhan ingin pergi ke room pengen tahu perbincangan si Kokori ini dengan geng-gengnya. Di situ ada seorang daripada Malaysia yang membantah dengan ocehan Kokori ini yang selalu memburuk-burukkan Malaysia. Dan di sini mereka membahas utang para sahabat. Katanya Malaysia ini mempunyai defisit utang tempoh katanya para sahabat. Semisal per kepala mereka harus membayar 11 berapa itu yang Kokori katakan tadi, $11,000 kah macam itu. Tetapi kalau kita tengok di video yang sekarang ini yang sudah real, ternyata Indonesia sudah mempunyai defisit utang di tahun 2005 ini. Utangnya sudah membengkak para sahabat. Sok-sokan mau menyibuk negara orang macam itu, tetapi negara sendiri tak dijaga macam itu. Sedangkan para sahabat, kalau kita memberikan fakta-fakta apa yang berlaku dekat Indonesia, sebenarnya kita itu mau mengkritik negara sendiri dan juga ingin mensejahterakan rakyat-rakyat kecil seperti jalan-jalan. Kita berbicara tentang jalan-jalan kecil yang rusak, yang tidak diperbaiki macam itu. Tetapi Kokori ini banyak membantah dan tak mau para sahabat. Itulah bodohnya Kokori, kita boleh tengok saat mereka sedang live dan mereka itu tak mau menampakkan muka karena mereka itu takut para sahabat. Tak mau menampakkan muka. Ketika mereka membuat VT-VT pun, mereka tak berani untuk membuka muka dan hanya kecil saja macam itu, sahabat. Tak berani mereka, sahabat. Dan banyak yang mengecam Kokori ini dan dikatakan bodoh lah macam itu, sahabat. Karena mereka itu, tak berani. Hanya, mungkin sakit hati. Sedangkan negara kita itu tak baik-baik saja macam itu. Seolah-olah ingin memburukkan negara Malaysia. Sebenarnya, Malaysia itu menjadi kiblat kepada kita agar menjadi lebih baik negara kita macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.